Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Nurul Hasanuddin. Yang kami hormati, unsur pimpinan di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara, para fasilitator, serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dan berkumpul secara daring dalam kegiatan pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 Provinsi Sumatera Utara. Hadirin yang berbahagia, mengawali pelatihan pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Statistik. Bapak Ibu yang kami hormati, seraya memohon berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita panjatkan doa secara bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Febriangga Sembiring. Kepada Saudara Febriangga kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah dari acara kita ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan saya pimpin secara agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan kuasa dan kehendak-Mu, dengan izin dan ridho-Mu, pada pagi yang penuh berkah ini Engkau perkenankan kami untuk dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan statistik sektoral tahap 2 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti acara ini. Berilah kami kemampuan berpikir yang jernih dan cemerlang, terlebih dalam mengikuti pelatihan ini. Semoga dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya. Berkahilah setiap langkah dan perbuatan kami ini, dan jadikan apa yang kami laksanakan ini bernilai ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan semesta alam, berilah dan pengabdian kami dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Tuntunlah kami, ya Allah, ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Terimalah amal dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Kabulkanlah doa-doa kami, dan jadikanlah kami semua tergolong hamba-hambamu yang taat dan soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim PSS Bapak Muhammad Dhani Iskandar. Kepada Bapak Muhammad Dhani Iskandar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan penyelenggaraan pada acara di pelatihan pembina sektoral tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru ya Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat-sehat selalu, lebih baik di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya. Pak Dhani, Ya, suaranya masih terdengar. apakah terdengar? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Pak, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, Bapak Ibu ya. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Statistisi Utama BPS Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPS Kabupaten Kota seluruh Sumatera Utara, Statistisi Madya, Bapak Ibu Fasilitator, serta Bapak Ibu peserta pelatihan pembina statistik sektoral tahun 2024 yang saya banggakan.
Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bertemu secara daring dalam acara pembukaan pelatihan pembina statistik sektoral tahun 2024 ini. Kepada Bapak Ibu peserta, kami mengucapkan selamat bergabung di pembukaan pelatihan ini. Bapak pimpinan yang terhormat, kami mohon izin melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan pelatihan ini sebagai berikut. 1. Dasar hukum. Dasar hukum penyelenggaraan Diklat. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dan keempat, Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. Kedua, tujuan pelatihan. 1. Meningkatkan kapasitas SDM BPS sebagai pembina statistik sektoral. Kedua, memberikan pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan domain IPSS, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, yaitu Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan sistem statistik nasional. Ketiga, memberikan pemahaman tentang pembinaan statistik sektoral. 3. Output yang diharapkan melalui pelatihan ini adalah bahwa tim pembina statistik sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kemampuan dan kompetensi 1. Menjalankan tugas sebagai tim pembina statistik sektoral. 2. Khusus untuk tim pembina statistik sektoral di tingkat provinsi, mampu mengkoordinasikan pembinaan statistik sektoral di kabupaten kota wilayahnya masing-masing. Keempat, kompetensi. Dalam rangka mewujudkan output tersebut, maka kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan ini adalah peserta mampu memahami beragam materi yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan statistik sektoral. Beragam materi tersebut terdiri dari Satu Data Indonesia, Sistem Statistik Nasional, kualitas data, kelembagaan atau profesionalitas, dan proses bisnis statistik. Dalam rangka memperkuat kompetensi peserta dalam bidang public speaking, pelatihan tahap 1 kemarin, Pusdiklat telah mengundang Bapak Teguh Suharyanto, mantan Kepala BPS, dan Ibu Prita Loka, mantan News Anchor Metro TV. Kita berbahagia ya Bapak Ibu bahwa 3 fasilitator BPS Sumut, Ibu Masta, Bang Fernando, dan Mas Rio, telah mendapatkan pengalaman dari para suhu tersebut. Silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi dalam pelatihan. 5. Penyelenggaraan. Pelatihan ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama, pelatihan tahap 1 berupa pelatihan pembinaan statistik sektoral tingkat pusat dan provinsi di Pusdiklat BPS kemarin tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2023. Yang kedua, pelatihan tahap 2 berupa pelatihan pembinaan statistik sektoral tingkat kabupaten kota tanggal 10 hingga 12 Januari ini. Para peserta merupakan para pembina statistik sektoral dari 480 BPS kabupaten kota, di mana masing-masing cluster diwakili oleh 3 orang. Dengan demikian, jumlah peserta sebanyak 1.440 orang. Pelatihan akan dilaksanakan secara full online. Untuk Sumatera Utara sendiri, peserta berasal dari BPS Provinsi Sumatera Utara dan dari BPS Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Keenam, fasilitator. Fasilitator sebanyak 3 orang, yaitu Ibu Mas Tajid Agustin, Bapak Fernando Silaen, dan Bapak Prio Arif Budiman. 7. Peserta. Total peserta pelatihan tahap 2 ini sebanyak 122 orang, berasal dari BPS Provinsi sebanyak 21 orang, 2 orang peserta sit-in, dan dari BPS Kabupaten Kota sebanyak 99 orang. Bapak pimpinan yang terhormat, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon perkenan Bapak memberikan arahan pada peserta sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan kita ikuti dengan seksama arahan Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara
dan sekaligus membuka secara resmi pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Nurul Hasanuddin, kami persilakan. Terima kasih Kak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, ya, seluruh unsur pimpinan yang hadir, ya, beserta jajarannya yang kali ini mendapatkan tanggung jawab besar, ya, untuk mengawal proses penyelenggaraan, ya, pembinaan statistik sektoral kita. Tentunya ini menjadi satu momentum yang baik, ya, bagi kita untuk mengkonsolidasikan berbagai hal, ya, terkait dengan apa-apa yang perlu kita kuatkan di dalam proses pembinaan statistik sektoral kita, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Juga yang saya hormati tentunya ada, saya lihat, Ibu Wahyu Nindarsih, ya, dari pusat, ya, dan tentu tim yang lain dari pusat yang belum saya lihat, ya, di sini, ya. Tapi yang jelas tentunya ini terhubung dengan seluruh Indonesia dalam konteks kita membangun proses pembinaan statistik sektoral secara terstandarisasi, ya, dan mudah-mudahan kita mampu, ya, untuk mengadaptasi berbagai arahan dan juga pedoman yang diluncurkan secara nasional untuk kita semua. Mungkin nanti panitia bisa share, ya, ininya, materinya, ya, di dalam ini supaya nanti saya masih bisa memantau, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kesempatan ini tentunya selalu, ya, ada payung hukum yang harus kita pahami bersama, ya, karena di luar, di dalam konteks kita berinteraksi dengan stakeholder, kementerian, lembaga, ya, itu seringkali mereka juga memiliki satu pertanyaan besar terkait dasar hukum, ya, dengan berbagai aspeknya, ya. Kalau kita paham di kementerian, lembaga ataupun dinas instansi, justru mereka mulai dulu dari dasar hukum, gitu, ya. Kalau dalam melakukan kegiatan-kegiatan, kita juga mestinya mengadaptasi ke sana, ya, agar kemudian kegiatan-kegiatan bisnis proses apapun itu memiliki dasar hukum yang kuat. Dan di dalam proses pembinaan statistik kita ini ada setidaknya yang saya coba tampilkan di sini ada 9, ya. Nanti teman-teman perlu nih membaca, melihat bagaimana dasar-dasar hukum ini, ya, untuk bisa mulai kita sebagai pembina, ya, terkait regulasi ini kuat di dalam memahami butir-butir apa di dalam proses penuangan di dalam dasar hukum kita. Dari mulai undang-undang kita, ya, yang nomor 16 tahun 97, ya, tentang statistik, sampai kemudian bagaimana keputusan Kepala BPS, ya, nomor 7 tahun 2000 itu terkait tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoralnya, maupun tentang peraturan badan nomor 3 tahun 2022 yang baru ini terkait dengan evaluasi EPSS kita. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita pahami bersama. Saudara-saudara sekalian, tentunya ada satu goals, ya, kalau bicara kita melakukan langkah agar motivasi kita terbangun dengan baik, kita perlu lihat bagaimana goals atau sasaran yang harus kita capai di dalam proses penyelenggaraan pembinaan. Ya. Ada di sana disebutkan bagaimana dalam peraturan pemerintah, ya, nomor 51, ya, tahun 99 itu bagaimana kita perlu terus, ya, memberikan satu atensi agar pembinaan statistik ini mencapai 4 aspek itu, ya.
dari mulai bagaimana literasi masyarakat sesungguhnya di situ ya, adanya kontribusi dan apresiasi masyarakat itu meningkat ya, dan juga di sana ada kita bisa membangun bagaimana adanya rujukan informasi statistik nasional ya, itu sudah harus kita pahami bersama. Bagaimana juga sistem statistik nasional ini terus kita kawal ya, termasuk bagaimana ada peran di dalam proses pembangunan nasional kita. Ya, kita tahu bahwa kalau bicara pembangunan nasional ada juga pembangunan daerah kan begitu. Jadi bagaimana supaya daerah kemudian pembangunannya terarah, mereka harus memiliki data yang benar kan gitu. Kalau datanya benar, kebijakannya benar. Kalau datanya salah, itu kan kebijakannya salah. Makanya disinilah kita hadir untuk membina, ya, mengarahkan agar pembangunan, mensejahterakan masyarakat, menghadirkan bagaimana agar pengentasan kemiskinan ataupun stunting atau berbagai indikator-indikator yang memang menjadi target pemerintah itu tercapai dengan data yang benar. Nah, itu tugas kita. Sehingga ini menjadi goals yang sangat mulia sesungguhnya. Sehingga kehadiran kita sebagai institusi ini adalah justru the future of BPS ini adalah bagaimana pembinaan statistik ini kuat. Ya. Inilah masa depan kita sesungguhnya dalam konteks kehadiran entitas BPS di dalam mengawal proses pembangunan yang ada di nasional maupun regional. Bahkan tentunya sampai ke desa-desa kan begitu. Itu pembangunan yang perlu didukung oleh data statistik yang kuat. Saudara-saudara sekalian, nah selain itu tentunya ada sasaran pembinaan statistik yang juga itu bisa memberikan dampak baik untuk bisnis proses BPS ya. Bagaimana kemudian responden-responden kita itu menjadi lebih aware kan gitu. Kalau mungkin di luar negeri tinggal email mereka jawab gitu. Mereka sudah literasi statistiknya sudah maju. Dan kita juga menuju ke sana. Apalagi di tahun 2024 ini tantangannya kan kita akan menghadapi terkait dengan KPI, KEWI gitu ya. Satu pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi. Itu literasinya bertambah. Selain literasi statistik, kepahaman mereka kepedulian tentang data statistik juga bagaimana kepedulian mereka terhadap atau awareness-nya terhadap teknologi informasi ya, ataupun digital. Ini juga tantangan tersendiri. Orang kita kirim email, belum tentu jawab kan sekarang ini kalau kita mendata, ya kan? Kita tetap harus ketok pintu, akhirnya mengingatkan, datang ke perusahaan, Pak, emailnya sudah diterima atau belum, kan begitu. Jadi masih ada proses ini yang harus kita kawal. Tapi yang jelas pembinaan statistik ini sasarannya juga menyentuh, ya selain penyelenggara kegiatan statistik, produsen-produsen data yang ada di kementerian ataupun OPD yang ada di kita, juga responden-responden kita. Itu juga bagian daripada sasaran pembinaan kita. Oleh karena itu, sekarang kita saksikan ya, kita bagaimana melakukan pembinaan statistik sektoral untuk OPD, juga untuk pembinaan desa cantik ya. Di tahun 2024 juga tentu kita akan lanjut ini. Ini kan masih di awal tahun nih. Jadi kita perlu kelanjutan. Jadi desa-desa yang udah kita bina di tahun 2022, 2023, jangan berhenti, terus dibina. Ya, 2024 bahkan seterusnya. Karena ini adalah sustainable, keberlanjutan program di dalam pembinaan desa cinta statistik ini. Nggak bisa kita menyulap dalam 1 tahun, desa itu tiba-tiba langsung peduli statistik, langsung hebat pemahaman literasi mereka. Nggak bisa. Perlu ada proses. Ya. Makanya keberlanjutan program Desa Cantik tolong dikawal juga ya. Kepada teman-teman di kabupaten kota yang saya cintai, tentunya tugas untuk mengawal desa cantik tetap harus dikuatkan SDM kita ya dari organik kita. Juga pembinaan pojok statistiknya ya. Karena akademisi juga menjadi satu pengguna statistik ataupun juga mitra kita ya sebagai stakeholder yang memang perlu juga dikuatkan. Karena di sana juga lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari akademik, ada mahasiswa,
juga ada akademisi ya, dosen dan sebagainya, itu juga menjadi concern kita di dalam proses pembinaan statistik kita. Nah, tentunya upaya pembinaan melalui peningkatan kapasitas statistik ini menjadi penting ya. Di slide berikutnya di situ dikuatkan bagaimana kita agar kapasitas SDM kita itu kuat ya, terstandarisasi. Ini kan Sumatera Utara ini luas nih, ada 33 kabupaten kota. Ada yang di Kepulauan Nias, ada yang dataran tinggi, pantai barat, pantai timur. Ini luar biasa ya, artinya kapasitas kita ini perlu terus ditingkatkan karena memang tantangan lokal setiap OPD berbeda-beda ya, setiap Pemkab, Pemkot di setiap ini tentu ada yang sudah aware, ada yang mungkin masih perlu bimbingan, ada yang mungkin masih acuh, belum terlalu peduli. Ini tentu menjadi tugas kita ya untuk terus meningkatkan kapasitas kita. Juga ada kapasitas, proses, dan metode statistik kita ya. Pengembangan statistik sebagai ilmu tentunya ini perlu. Apalagi sekarang kalau di dinas instansi mereka juga sudah merekrut ya alumni-alumni statistik IPB mungkin atau alumni-alumni statistik dari ITS atau dari UGM, dari UI bahkan atau mungkin dari USU juga ada gitu ya. Itu tentu menjadi satu tantangan kita agar kita juga secara keilmuan nggak boleh berhenti belajar kan gitu. Makanya banyak hal yang kita coba siapkan ya untuk Sumatera Utara, diantaranya ada Wigo ya, Wigo Opportunity kemarin, juga ada podcast kita, ada kemudian median untuk aspek-aspek terkait dengan neraca ya, dan berbagai sarana-sarana kita menimba ilmu, tolong teman-teman manfaatkan untuk kita mengembangkan ilmu agar kemudian kita memiliki kapasitas pemahaman yang kuat ya. Juga kapasitas infrastruktur ya, ini juga perlu ya, bagaimana kita melihat Diskominfo seperti apa gitu, Diskominfo kita sebagai wali data, sebagai mitra sejajar kita yang ada di daerah itu bisa menjadi mitra untuk membangun pembinaan sektoral ini dengan lebih kuat ya secara kelembagaan. Dan juga bagaimana institusi statistik ya yang perlu kita juga tingkatkan ya kapasitasnya. Dan banyak hal ya bentuk pembinaan statistik yang bisa dilakukan baik itu berbentuk diklat atau seminar atau ada asistensi atau mungkin bimbingan ya, ada fokus group discussion, banyak ya, ada rapat, workshop, coaching, konsultasi ya, bahkan mungkin nanti di sana ada knowledge sharing, atau mungkin kalaupun kita ada pameran kita hadir, itu juga bisa menjadi ruang dalam kita mensosialisasikan, membina stakeholder kita agar kemudian terus literasi statistiknya bertumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tahun 2023 sesungguhnya ada potret secara nasional ini terkait dengan pembinaan statistik sektoral, desa cantik dan pojok statistik ya. Saya lihat memang ya ini disparitas ya terkait dengan pembinaan statistik sektoral di setiap daerah tentunya sangat beragam ya. Ini dibuktikan dengan evaluasi EPSS kemarin ya, itu ada yang nilainya tinggi, ada yang nilai rendah ya. Termasuk Sumatera Utara sesungguhnya pada proses yang tidak juga baik ya, sesungguhnya masih ada yang kurang ya. Tapi dari aspek semua itu tentunya apresiasi ya kepada semuanya ya. Selama tahun 2023, Bapak Ibu sekalian sudah mengawal ya proses pelaksanaan pembinaan statistik tadi ya, baik itu terkait desa cantik maupun pojok statistiknya juga, karena di sana pasti ada effort, ada kerja keras yang kita lakukan ya, apalagi kalau desanya itu cukup jauh ya, atau mungkin ketika menghadapi tantangan aparat desa yang masih belum paham, tentu ada banyak effort yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan selama tahun 2023. Nah, dalam kesempatan ini tentunya apresiasi kepada semuanya ya atas pelaksanaan pembinaan statistik 2023. Nah, bagaimana potret di Sumatera Utara? Nah, ini perlu ya sebagai evaluasi kita, karena memang kalau tadi di nasional
sudah kita sajikan. Sekarang di Sumatera Utara ya, secara umum untuk pembinaan sektoral 33 Pemkab, Pemkot sudah kita terlibat ya secara penuh ya, ada 100% ya. Terima kasih, ini semuanya sudah secara mandiri mensubmitnya terkait dengan bagaimana kepedulian mereka, walaupun hasilnya belum semuanya baik, paling tidak ada ya upaya kita untuk menumbuhkan awareness kepedulian mereka untuk melakukan submit penilaian mandirinya. Untuk Desa Cantik untuk tahun 2022 itu kan kita 33 plus 10 yang tambahan ada 43 ya, dan juga di situ ada di 2023 ada desa-desa cantik yang juga kita sudah bina ya. Artinya yang 43 ini yang dari 2022 yang terus kita bina, dan juga ada tambahan yang 15 ya, ini terkait desa cantik yang memang ini kita masuk ke dalam surat keputusan kepala BPS ya, desa-desa yang dibina di tahun 2023 ya, ini ada tambahan. Dan juga selamat kepada Desa Sibintang ya, Kabupaten Tapanuli Tengah, ini yang menjadi perwakilan yang masuk 20 besar ya. Jadi satu dari 20 kandidat penerima award ya, walaupun mungkin belum menjadi yang nomor 1, tapi paling tidak sudah memberikan sumbangsi kontribusi ya untuk masuk ke level nasional. Dan harapan saya di 2024 muncul desa-desa cantik di kabupaten kota yang lain ya, yang boleh jadi ini menjadi potret bagaimana keberhasilan kita membina desa. Juga pojok statistik ada kampus-kampus, walaupun di sini yang terdaftar masih sedikit ya, karena kan ke 33 kabupaten kota, boleh jadi ada yang belum masuk ke dalam evaluasi pojok statistik.bps.go.id nih. Ini kan baru ada yang dibina oleh provinsi 2 ya, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sementara yang dikelola oleh pojok statistik oleh kabupaten kota yang baru masuk di dalam register yang ada di pusat itu baru terdata 4 ini ya, terkait di Medan ya, Unimed dan UISU ya, dan juga Deli Serdang, UINSU, dan Mandailing Natal dengan STAIN-nya. Jadi saya mohon kalau ada teman-teman yang sudah melakukan pembinaan tapi belum meregister di dalam pojok statistik, tolong dilakukan agar kemudian progresnya ini bisa termonef oleh nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil IPS untuk Sumatera Utara tentunya ini menjadi tantangan untuk kita mengkomunikasikan, sudah kita lakukan di tahun lalu. Untuk Sumatera Utara sendiri kita masih rendah ya, di 1,5 ya, artinya masih kurang. Ini juga tantangan kita. Tapi kalau dari spreadnya ya, itu yang tertinggi itu Medan di 2,25, terendah itu di Nias Utara dengan 1,00. Artinya ini menjadi tantangan buat kita, menjadi pijakan, menjadi momentum untuk meningkatkan di tahun 2024 ya, bagaimana progresnya. Tentunya tidak mudah mengkomunikasikan ini kepada Pemda ya, apalagi mungkin kalau Pemdanya kalau rapot ini akan menjadi rapot nanti di RB atau mungkin menjadi insentif oleh Mendagri, itu juga tantangan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti bagaimana kita menyiapkan ya penjelasan-penjelasan yang cukup ya, agar kemudian rapot ini kan ini nanti akan menjadi rapot ya IPS ini ke dalam RB itu. Makanya ini menjadi tantangan kita. Dan saya maklum ya, karena memang ini ada disparitas ya, proses penilaian dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan standarisasi inilah kita menilai dengan baik sehingga nanti potretnya betul-betul objektif ya, tidak kurang ataupun tidak terbias ya oleh penilaian secara subjektif. Saudara-saudara sekalian, tentunya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang sudah kita lakukan tahun lalu akan dilakukan lagi di tahun 2024 ini ya, dan hasilnya itu juga pasti nanti akan dibagi pakaikan ya kepada Kemendagri satu ya. Kemudian kalau di slide ini kan ada terkait dengan evaluasi EPSS ini terkait dengan bagaimana hasilnya akan dibagi pakaikan dengan Kemendagri, Kemenpan RB ya.
kemudian juga dengan Bappenas ya, sebagai bahan evaluasi terkait dengan SD ini. Jadi ini ada 3 kementerian lembaga yang memang akan menjadi potret nanti rapot dari setiap pemerintah daerah, dan inilah yang harus kita kawal agar proses penilaiannya bisa objektif dan standar ya, agar kemudian karena nilai IPS di tahun 2023 yang lalu itu sebagai titik awal ya, makanya ini menjadi pijakan. Jadi ini nanti deltanya itu yang harus kita lihat keberhasilannya. Kalau sekarang misalnya 1,5 Sumatera Utara, nanti tahun depan itu berapa? Nah, mudah-mudahan deltanya itu bisa melejit ya, agar kemudian menunjukkan sebagai satu keberhasilan terkait pembinaan statistik kita di tahun 2024. Nah, dalam konteks ini kita perlu ya bagaimana terus meningkatkan kualitas terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral kita. Dan itu tentu nanti akan berdampak bagaimana kualitas pelayanan publik di bidang statistik ya yang dilakukan oleh semua stakeholder ya, bukan hanya kita, karena memang tanggung jawab statistik tentunya ini harus bisa juga terdeliver ya, tersampaikan kepada stakeholder kita. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Di sini ada yang namanya level prinsip kualitas UNECF ya. Jadi ini satu pedoman ya internasional bagaimana untuk melihat kualitas data ya. Ini memang satu manual book yang ada di UNSG ya, National Quality Assurance Framework ya. Kalau di sana kan ada penjelasan terkait 4 level yang harus kita mampu ya memanage-nya. Ya, pertama managing the statistical system sesungguhnya. Jadi pengelolaan sistem statistiknya, juga ada managing the institutional environment ya, lingkungan kelembagaannya, juga memanage atau pengelola terkait dengan statistical processes-nya atau proses statistiknya, dan juga managing statistical output-nya. Bagaimana mengelola output statistiknya. Nah, dari domain-domain EPSS yang kita sudah pelajari tahun lalu, tentunya akan kita kuatkan lagi tahun ini ya. Itu dari 5 domain EPSS ini juga kita merujuk kepada bagaimana manual book yang ada di UN ya. Ini menjadi penting ya, ada terkait dengan prinsip satu data Indonesia, terkait dengan kualitas data, itu bagian daripada managing statistical output atau pengelolaan output statistik. Juga ada proses bisnis ya, ini pengelolaan proses-proses statistik ya. Di sana kita harus paham nih generic statistical business process model. Mungkin dalam kesempatan lain nanti saya akan jelaskan terkait dengan GSBBM ya, atau mungkin di beberapa sesi juga nanti ada disinggung ya terkait dengan GSBBM, karena memang kita harus terus menguatkan terkait dengan proses bisnis kita, pemahamannya yang memang merujuk kepada manual internasional yang harus kita pahami. Juga secara kelembagaan ya, kita memang dituntut untuk bisa menjaga independensi, ini yang paling penting ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana netralitas dan objektivitas, transparansi, kerahasiaan dan keamanan, dan juga komitmen, dan juga terkait dengan kecukupan sumber daya. Nah, kelembagaan ini penting Bapak Ibu sekalian, karena di menilai IPS ini sesungguhnya porsi besarnya itu adalah di kelembagaan, hubungan kelembagaan kita ya, dengan pemerintah daerah ya. Selain nanti dalam konteks membina rekomendasi statistik, metadata ya, itu ada di proses bisnis, dan juga bagaimana kita inginnya ada kualitas data yang mereka pahamin, itu mereka hasilkan itu kualitas datanya tinggal pakai untuk mungkin PDRB kita misalnya, atau mungkin untuk berbagai indikator yang lain, registernya. Jadi ke depan ya, kompilasi produk administrasi atau kompromin yang kita kenal itu akan menjadi kekuatan, sehingga survei-survei yang rutin yang kita lakukan selama ini yang membutuhkan tenaga yang effort yang sangat besar itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit untuk bisa dipenuhi oleh sektoral. Berapa lama ini bisa kita capai itu tergantung bagaimana proses penyelenggaraan statistik kita ya, bisa cepat bisa lambat, tapi yang jelas tidak bisa 1 tahun, pasti perlu waktu panjang ini yang
harus kita kawal, dan asa kita apa? Asa itu apa namanya? Semangat kita atau energi kita itu nggak boleh habis, ya, nggak boleh letih, lelah gitu, atau ngedrop ketika melihat oh nggak semangat nih Pemdanya, nggak peduli. Ya, jangan kita terpengaruh. Kita harus energi kita harus kita selalu nyalakan untuk bisa mengawal ya pemerintah daerah kita yang boleh jadi kepedulian terhadap statistiknya mungkin masih kurang. Makanya ini perlu kita berjuang bersama-sama ya di Sumatera Utara khususnya, dan di nasional tentunya bersama-sama dengan seluruh daerah untuk bisa membangun literasi statistik dan bagaimana bisnis proses statistik yang ada di sektoral itu menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Saudara sekalian, itu ya Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada beberapa modul pembinaan statistik sektoral yang boleh jadi nanti akan di deliver ke semuanya yang sudah lalu, sudah ada pasti ya. Tentunya modul-modul ini bersifat generik ya, dan tentunya ketika kita mengimplementasikan di lapangan ya, tematiknya itu perlu kita bangun ya. Kan mereka kalau di apa istilahnya tuh diberikan bekal yang terlalu banyak, mereka kemudian ada penolakan, defend kan begitu. Makanya harus ada pola tahapan, tematik-tematik apa yang perlu kita bangun untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah ya, agar kemudian mereka ada ketertarikan atau mungkin sesuai kebutuhan mereka di hari ini. Itu menjadi penting teman-teman lebih paham nih di kearifan lokal di setiap kabupaten kota. Karena kalau kita kasih buku nih langsung baca ya, langsung tuh defend kan gitu. Karena era sekarang memang eranya sudah era ini apa istilahnya TikTok kayak gitu ya, video-video yang sudah istilahnya instan dapat informasi, nggak mau capek-capek baca gitu. Ini kan daerahnya memang, makanya ini perlu strategi kita. Nanti di akhir ada strategi yang harus kita kuatkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di slide berikutnya kita lihat jadwal. Nah, ada jadwal nih yang harus hati-hati. Karena memang kita targetkan bahwa dari mulai sekarang ya, Januari sampai dengan April itu adalah proses pembinaan yang harus kita lakukan ya. Karena nanti di April direncanakan untuk pelaksanaan EPSS-nya, evaluasinya itu di April 2024. Ini masih ada waktu. Ayo kita segera menyamakan barisan ya, menyamakan frekuensi dan pemahaman, apalagi kalau ada petugas TPB-nya yang bertiga itu berganti ya dari tahun yang lalu. Ini hati-hati, tolong kepala BPS kabupaten kotanya mengawal agar kemudian proses EPSS di tahun 2024 lebih baik dari yang lalu. Jangan sampai kelemahan yang lalu atau mungkin ada yang kurang, ini perlu dijaga, jangan sampai kualitasnya menurun. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk kabupaten kota tentunya pembinaan ke pemerintah kabupaten maupun juga di provinsi ini menjadi target kita ya, agar kemudian kami juga di provinsi ya Bapak Ibu sekalian terus berusaha ya agar kemudian Diskominfo, Bapelitbang ya sebagai wali data dan juga koordinator terkait dengan satu data di Pemprov juga terus kita rekatkan ya agar kemudian mereka semakin mendekat ya, walaupun kemarin rapat merah ya 1,5 itu kan kurang, itu juga ya ada shock lah sedikit ya dari mereka. Nah, di slide berikutnya, ini banyak slide-nya, masih 3 slide lagi ya. Ada rencana untuk pembinaan statistik sektoral tahun 2024. Ini jadwal ya. Jadwal kegiatan yang mungkin perlu diketahui bersama ya. Mungkin nanti materinya bisa di-share ya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas kita concern tentunya di triwulan pertama ini ya, Januari sampai Maret ini teman-teman saya minta ini menjadi
prioritas untuk bisa mengawal proses pembinaan ini dengan baik ya. Kita ingat dalam perjanjian kinerja kita tahun 2023 juga banyak sekali ya kan item-item yang akan dipenuhi pemenuhan capaian target kinerja kita itu melalui pelaksanaan pembinaan instansi sektoral ini ya. Bagaimana tentang persentase dinas yang sudah kita bina, bagaimana metadata mereka yang sudah siap, bagaimana rekomendasi statistiknya, itu semua berasal dari sini sesungguhnya pemenuhan kinerja kita selama ini. Hanya memang penguatan terkait pembinaan sektoral ini di tahun 2023, 2024 dan ke depan pasti itu untuk terus dikuatkan lagi. Nah, Bapak sekalian, ini jadwalnya, tapi paling tidak saya ingin concern pada poin yang ketiga ya terkait dengan jadwal Januari sampai Maret 2024 itulah kita melakukan pembinaan statistik sektoral ya untuk kita di level provinsi maupun kabupaten kota. Jadi saya minta sama-sama ya kita ada tim di sini. Jadi timnya ada tim pembinaan sektoral, ketuanya Pak Dani tadi ya, walaupun masih cuti jadi harus hadir ya. Juga ada tim yang saya bentuk baru namanya tim Satu Data Indonesia dan Capaian Kinerja Utama yaitu Bumasta. Jadi nanti ini menjadi 2 tim yang akan mengawal di Provinsi Sumatera Utara dan teman-teman saya minta berkoordinasi ya kepada kedua tim ini dengan baik. Saudara-saudara, dan di slide berikutnya di situ ada link yang harus Bapak Ibu sekalian pahami terkait dengan pelaporan ataupun dokumentasi pembinaan statistik sektoral yang sudah dilakukan ya, agar kemudian ini bisa terdeliver dengan baik nih linknya. Jadi apa-apa yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan, buat laporannya yang baik gitu ya, mungkin 3-4 halaman laporan dengan dokumentasinya yang rapi, bisa di-upload ya istilahnya ya, di-upload ke dalam link ini ya. Ini agar seluruh pegawai juga bisa melihat, jadi terinformasi dengan baik ya, well informed ya terkait dengan pembinaan yang dilakukan. Ini menjadi sebuah pola komunikasi karena era IT seperti ini ya. Jadi semua supaya nanti geliat proses pembinaan yang mungkin ada kabupaten yang bagus program-programnya bisa di ATM kan gitu ya. Bisa diamati ATM apa ya? Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Artinya tadi kita kan kekuatannya besar nih, 33 kabupaten kota dan 1 provinsi. Jadi kalau bisa menyatukan kekuatan kita, pasti kita akan mendapatkan insight di sana terkait dengan, oh iya, di sana bisa loh melakukan ini, oh iya, di sana sukses melakukan hal ini, coba deh di tempat kita, mudah-mudahan juga berhasil. Jadi ada beberapa hal, mungkin juga kalau ada yang kita tertarik bisa langsung on call atau telepon langsung untuk bisa menanyakan bagaimana progres itu bisa dilakukan. Itu juga penting untuk saya. Nah, terakhir di slide saya ini terkait dengan strategi pembinaan statistik ya. Jadi ada strategi yang memang perlu kita rancang ya, kita targetkan ya. Yang ada 5 nih strateginya, yaitu memang bagaimana dalam EPS itu domain-domain yang kita kita evaluasi di dalam EPSS itu targetnya bagaimana bisa mencapai predikat baik kan begitu. Ini kan target strateginya yang harus kita lihat. Sekarang kan masih ada yang kurang gitu ya, paling tinggi cukup gitu. Itu juga perlu domain-domain ini kita bisa kejar bagaimana sih sesungguhnya bisa mencapai predikat baik ya. Juga bagaimana menentukan kegiatan-kegiatan statistik yang akan dinilainya ya. Karena setiap dinas itu ada produk-produk masing-masing ya. Domainnya seperti misalnya tahun 2023 itu di Sumatera Utara ini lokusnya Dinas Kesehatan di sana. Yang kemarin dinilai itu Dinas Kesehatan. Makanya di sini dilihat bagaimana menentukan kegiatan-kegiatan statistik sektoral yang akan dinilainya itu dengan baik ya. Jangan sampai salah menilai. Ya.
Juga metode pembinaannya juga kita perlu create, ya ada workshop, mungkin ada hands on itu seperti belajar mandiri ataupun pendampingan ya, juga ada coaching ataupun mentoring. Juga ada upaya bagaimana kita menumbuhkan komitmen ya daripada kepala dinasnya misalnya, ataupun bahkan bupati wali kotanya ataupun sekda ataupun pimpinan lembaga yang ada di sana, kita bangun bagaimana komitmen mereka bertumbuh ya dari waktu ke waktu terhadap statistik. Nah, ini adalah program-programnya. Arahnya bagaimana? Oh iya nih, kita bikin acara ini untuk menumbuhkan komitmen, misalnya terkait dengan itu. Misalnya ada penandatanganan komitmen atau mungkin bertemu semua bikin kesepakatan gitu ya terkait dukungan terkait dengan peningkatan pembinaan sektoral, berbagai hal ya. Bapak Ibu sekalian bisa create strategi-strategi kita. Intinya poin 4 ini adalah ayo kita tumbuhkan komitmen pimpinan yang ada di daerah untuk menumbuhkan kepedulian mereka dalam proses pembinaan statistik sektoralnya. Dan tentunya kerjasama berkelanjutan ini perlu ada landasan hukum, mungkin ada perbu, perwali yang belum ada SDI-nya, yang belum terbit ya, peraturan satu data Indonesia-nya tolong didorong, mungkin ada peraturan forum datanya belum ada, estimnya dan sebagainya, itu juga bisa dikomunikasikan sebagai bentuk bagaimana strategi itu dibangun agar ini bisa berkelanjutan. Kalau sudah ada peraturan bupati terkait dengan satu data Indonesia ataupun peraturan wali kota terkait dengan satu data Indonesia, itu bisa lebih kuat ya. Di Sumatera Utara sendiri memang pergubnya baru terbit di Februari 2023 yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini perlu kita terus kawal turunan daripada peraturan-peraturan yang ada. Saya rasa itu mungkin ada video yang perlu kita simak bersama sebelum saya akhirin ya. Ada videonya, teman-teman? Bisa di ini nggak? Diklik aja yang di itu, yang di gambar BPS itu, dari pusat itu videonya. Mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Secara resmi proses pembinaan pelatihan statistik sektoral ini saya nyatakan resmi dibuka ya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurul Hasanuddin atas arahan dan berkenan membuka kegiatan ini. Selanjutnya, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera Zoom. Baik, berikan senyum terbaik ya Bapak Ibu. Kita akan mulai dari halaman pertama. Lalu halaman kedua. Nanti videonya disetel ya, Kak Dwi. Ya, ya Pak. Selanjutnya ke halaman ketiga. Kita lanjut ke halaman keempat. Lanjut ke halaman kelima. Kita ke halaman 6. Dan terakhir halaman 7. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selesai sudah pembukaan pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 Provinsi Sumatera Utara. Atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih disertai permohonan maaf atas berbagai ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan pembukaan pelatihan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, saya akan mencoba untuk membuka video dari slide Bapak Kepala ya.
Bisa nggak? Dalam rangka penyediaan data statistik sektoral berkualitas, BPS terus berupaya untuk memperkuat perannya sebagai pembina data statistik. Supaya pembinaan yang dilakukan lebih tepat sasaran dan data yang dihasilkan berkualitas, diperlukan ukuran kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah. Perjalanan ini dimulai dengan inisiasi penyusunan Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2019. Meski sempat terhalangi oleh pandemi COVID-19, pada akhirnya perjalanan ini kembali berlanjut dan akhirnya lahirlah Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau EPSS. Setelah melalui proses yang begitu panjang, akhirnya BPS melakukan kick-off EPSS 2023 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan EPSS 2023. Fase perjalanan baru pun dimulai. BPS sebagai leading institution akan melaporkan kepada Kementerian Pan-RB terkait dengan penyelenggaraan sektoral yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Cakupan yang akan kita diskusikan adalah untuk tim penilai internal atau TPI. Rangkaian tahapan pelaksanaan EPSS 2023 dimulai, mulai dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, interview dan atau visitasi, serta harmonisasi hasil EPSS. Sebanyak 77 instansi pusat, 33 pemerintah provinsi, 476 pemerintah kabupaten atau kota melakukan submit penilaian mandiri dalam EPSS 2023. Melalui pleno ini harapannya nilai ini ini semakin berkualitas karena kita bertanggung jawab penuh terhadap hasil. Menjadi nilai raport, menjadi indikator kinerja utama mereka. Kalau kita ngasih nilai raportnya salah gitu ya berarti IQ-nya juga salah. Bahkan ini merefleksikan juga ke dalam nilai RB-nya. Nah, itulah bentuk tanggung jawab kita, akuntabilitas kita agar pelaksanaan pleno ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Rangkaian proses penilaian EPSS ini mulai dari tahapan penilaian mandiri oleh tim penilai internal atau TPI-nya dari KL atau daerah, kemudian ada penilaian dokumen, penilaian interview dan sebagainya. Tentunya ini memerlukan kecermatan, ketelitian,
kerja keras ya, sehingga akurasi hasil EPSS ini betul-betul bisa terjaga. Dan pada akhirnya, BPS memberikan penghargaan Anindita Wistaradata sebagai bagian penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah menerapkan tata kelola data dengan predikat sangat baik dan baik berdasarkan hasil EPSS 2023. Sebagai salah satu KL Meso, BPS diundang Kemenpan RB untuk mengikuti kegiatan RB Experience di Bali, di mana BPS memberikan peer teaching atas pelaksanaan penilaian IPS. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berjuang dalam menyukseskan EPSS 2023. Kami percaya ini bukan akhir dari perjalanan. Lanjut Kak, lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan ke admin pelatihan. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, untuk peserta Suaranya nggak jelas, Kak. masuk ke warkop untuk mengerjakan. Apakah suara saya dengar Bapak Ibu? Atau tempat Dwi? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Selanjutnya, para peserta kita persilahkan untuk membuka LMS-nya. Di situ ada kuis yang harus dikerjakan, pretest. Waktunya selama 45 menit. Nah, setelah itu, setelah selesai baru kita masuk ke pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, peserta semoga semangat untuk mengikuti PJJ pada hari pertama pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.